Selamat malam untuk itu semuanya. Perkenalkan nama saya Miko Nicholas Ragi dari Prodi Informatika Angkatan 23 dengan NIM 11S23034. Jadi pada kali ini saya akan tulis tentang praktikum kita pada week yang 11 yang mana tentang evaluation method using ROC. Ya. Jadi di sini tujuan dari praktikum itu adalah agar uh, students are able to understand how measure their model's performance using ROC. Nah, jadi pada beberapa minggu sebelumnya kita sudah dibahas mengenai kinerja algoritma klasifikasi dengan confusion matrix, tetapi confusion matrix itu hanya menyajikan informasi dalam bentuk angka. Nah, untuk klasifikasi dua kelas atau binary classification, jika ini menampilkan informasi kinerja algoritma itu dalam bentuk grafik, maka harus dapat digunakan receiver operating characteristic. Nah, di sini praktikum kita ini ada keterangan yang mana kurva erosi itu dibuat berdasarkan nilai yang telah dapat pada perhitungan dengan confusion matrix. Nah, jadi sini ini kita hanya mengikuti modul aja. Sini ada dua praktikum, praktikum pertama dan praktikum kedua. Kita hanya disuruh untuk mengikuti modulnya. Nah, jadi sini saya langsung jelaskan aja dari laporannya. Jadi pada kode yang pertama itu kita yang pip installin Dalex itu kita install dulu library yang kita butuhkan, yang itu library Dalex, yang mana ini digunakan untuk menetapkan konsep explainable AI pada model machine learning kita yang telah dilatih. Nah, lalu selanjutnya kita eh, processing datanya, yang mana ini tujuannya untuk menyiapkan dataset Titanic ini agar siap untuk digunakan dalam pelatihan model machine learning. Nah, jadi di awal kita pisahkan dulu fitur prediksi dengan target variable, eh, lalu kita menggunakan make column transformer untuk menetapkan perlakuan berbeda pada setiap jenis kolomnya. Nah, dengan membungkus proses ini dalam sebuah pipeline, data yang mentah itu akan data yang mentah dan beragam itu akan ditransformasikan secara otomatis menjadi format matriks yang konsisten dan juga optimal untuk diproses oleh algoritma pembelajaran mesinnya. Lalu yang selanjutnya sini kita memberikan code sinyal grafik juga pipeline yang dimana ini untuk membangun, melatih dan juga menyiapkan alat interpretasi untuk model klasifikasinya menggunakan algoritma logistic regression. Nah, selanjutnya itu setelah model itu nanti siap, maka langkah yang selanjutnya adalah dengan memanggil explainer yang dimana itu untuk membuat objek explainernya itu dari library dialog yang udah kita install tadi. Nah, lalu yang selanjutnya kita evaluasi performa modelnya itu secara kuantitatif dan juga secara visual. Nah, bagian pertama kita menggunakan fungsi model performance dari Dalex untuk menghitung matrik statistik seperti recall, precision, F1 score, akurasi, dan juga area under the curve. Nah, yang dimana ini gunanya untuk memberikan ringkasan seberapa baik model logistik regression kita ini dapat memprediksi data Titanic tadi. Lalu bagian yang kedua ini kita memvisualisasikannya dalam bentuk grafik, yang dimana ini menunjukkan hubungan antara true positif dan juga false positif pada berbagai ambang batas. Nah, semakin besar area di bawah kurvanya itu atau mendekati 1,0, maka semakin baik kemampuan modelnya itu untuk membedakan antara penumpang yang selamat dan tidak selamat. Nah, lalu ini yang pada praktik yang pertama, grafik ini menampilkan hubungan antara true positif dan juga false positif terhadap perubahannya. Nah, di mana kalau garis TPR ini menunjukkan bahwa saat threshold semakin kecil, kemampuan modelnya itu dapat mendeteksi data positif cenderung semakin meningkat. Dan untuk praktikum yang kedua, sama juga seperti yang sebelumnya, namun pada kali ini kita menggunakan algoritma yang berbeda yaitu Random Forest Classifier, yang mana gunanya untuk membangun model prediksi. Sama juga kita buat dulu modelnya, kita latih. Nah, setelah modelnya itu dilatih, maka kode ini kembali menggunakan DX Explainer library Dalex untuk membungkus modelnya dalam random forest tersebut. Lalu selanjutnya kita gunakan visualisasi dengan ROC atau Receiver Operating Characteristic, yang dimana gunanya untuk mengevaluasi performa model klasifikasinya. Yang dimana ini menghasilkan prediksi yang kemudian dibandingkan dengan label asli menggunakan erosi untuk menghitung false positive rate dan juga true positifnya. Lalu yang terakhir sini kita bisa lihat ada kita buat code yang mana ini menampilkan grafik yang dimana ini untuk mengevaluasi kinerja dari
model klasifikasi dengan melihat hubungan antara yang true positive rate dan juga false positive rate pada berbagai nilai thresholdnya tadi. Nah, jadi kita bisa lihat TPR menunjukkan kemampuan model yang mendeteksi data positif secara benar, sedangkan yang FVR itu menunjukkan tingkat kesalahan saat data negatif diklasifikasikan sebagai positif. Nah, dengan visualisasi ini, perubahan kedua nilai tersebut terdapat terhadap threshold itu, maka nanti graf ini gunanya untuk membantu menentukan ambang batas terbaik yang memberikan keseimbangan antar akurasi deteksi dan juga minimnya kesalahan. Nah, jadi kesimpulan untuk praktikum kali ini, pengukuran performansi model klasifikasi biner seperti pada kasus prediksi penumpang Titanic tidak cukup hanya menggunakan confusion matrix yang menyajikan data dalam bentuk angka. Nah, untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif, digunakan kurva erosi yang memvisualisasikan perbandingan antar false positive rate dan juga true positive rate. Nah, jadi pada praktikum ini juga pengguna algoritma logistic regression dan juga random forest dievaluasi dengan nilai area under kurvanya. Nah, semakin luas area di bawah kurva, maka semakin baik kemampuan model dalam membedakan antar kelas yang selamat dan juga tidak selamat. Nah, selain dari itu juga analisis terhadap berbagai titik threshold sangat penting untuk memahami bagaimana perubahan ambang batas keputusan memengaruhi keseimbangan antar sensitivitas dan spesifitas model. Jadi mungkin sekian untuk praktikum kali ini. Saya ucapkan terima kasih.